Shalom saudara, shalom puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali, sekalipun masih kita melaksanakan ibadah online, tapi kita percaya tiada batas dalam hadirat Tuhan. Jika pada masa yang lalu kita mengunjungi Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, dan meskipun saat seperti ini kita percaya Tuhan mengunjungi kita satu persatu ke dalam rumah kita. Tuhan rindu kita tetap mengandalkan Dia. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengucapkan syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik. Kami melihat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak baik yang telah Kau kerjakan. Tetapi yang apa yang dapat kami terima Tuhan di setiap hari kami. Kami melihat penyertaan Tuhan nyata dan tangan mujizat Tuhan selalu ada bagi kami. Layaklah Tuhan Engkau menerima pujian, syukur, penyembahan hanya bagi nama-Mu yang ajaib dan mulia. Kami bawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Dia telah membasuh kita dengan darah-Nya. Basuh aku di dalam darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Mari saudara, dengan sungguh hati kita datang kepada Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari saudara, kembali kita nyanyikan, kita angkat pujian ini. Basuh kami dalam darah-Mu Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu.
kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apapun. Hanya karena oleh darah-Mu Yesus yang menyelamatkan kami. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kita berikan pujian, kita sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau lakukan. Sekalipun Tuhan dalam keadaan apapun dalam hidup kami, tetapi kami mau menaruh percaya kami senantiasa hanya kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mujizat masih terjadi bagi kami, keluarga kami dan bangsa kami hanya oleh kuasa nama Tuhan. Haleluya. Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
Sebab firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang menjadi kekuatan kami. Kami berjalan dalam perlindungan Tuhan di sepanjang hidup kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itulah kekuatan kami. Mari saudara kita hanya berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan firman Tuhanlah kita mampu berjalan. Dengan firman Tuhan kita memperoleh kekuatan. Haleluya. Sorak bagi nama-Mu Yesus. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Bila senjata Allah di dalam kuasa namanya, akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Haleluya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, 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 nama-Mu berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu dan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Yesus, oh Yesus, Yesus, nama-Mu berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Mu. Oh, 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 Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan kami. Nama-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan yang telah membawa kami pada segala kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini
Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami mau menyiapkan hati kami, tanah hati kami yang paling subur, yang paling baik Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun keadaan di sekeliling kami mengecewakan ataupun sekeliling kami Tuhan tidak seperti yang kami harapkan, tetapi kami percaya selama ada Tuhan di dalam hidup kami akan mampu melalui lembah kekelaman itu. Bukankah Engkau ya Tuhan yang dengan tangan-Mu yang teracung telah menuntun umat-Mu, umat kesayangan-Mu bangsa Israel, sekalipun di padang gurun Tuhan, Engkau menyediakan mata air, Engkau menyediakan mana Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan itu bagi kami, sebab kami adalah umat milik kesayangan-Mu sendiri. Kami percaya padamu Yesus. Mari saudara, kita senantiasa berharap dan bersandar pada Tuhan. Kita percaya padanya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudara, kita harus menaruhkan harap dan percaya kita hanya bagi Tuhan. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku
Puji nama Tuhan, Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ya Tuhan kembali kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Yang tidak pernah habis-habisnya Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kembali pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh bersekutu bersama sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Lebih daripada itu Tuhan pada pagi hari ini terima kasih jika kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa di surga karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong memampukan kami. Untuk kami dapat mengerti, memahami setiap apa yang menjadi kehendak firman-Mu bagi hidup kami. Tuntunlah kami di dalam hikmat-Mu. Sehingga kami boleh menjadi sidang jemaat-Mu pendengar yang setia bahkan lebih daripada mendengar. Tetapi kami mampu melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga dalam nama Yesus kami sambut dan kami terima kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu menjadi pencala manusia. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, perikop firman Allah, penjala ikan menjadi pencala manusia. Pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, sedemikian firman Tuhan telah kita baca. Ini bagian dari satu peristiwa sejarah awal dari bagaimana kita tahu Simon atau yang kita kenal dengan Petrus, titik balik dari kehidupannya untuk dia boleh menjadi seorang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi penjala manusia. Ketika kita berbicara tentang penjala manusia, sidang jemaat Tuhan, ini kita sedang berbicara di lingkup penginjilan. Ini kita sedang berbicara di lingkup bagaimana kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ini kita berbicara di lingkup bagaimana kita menjadi pribadi yang bermisi bagi Tuhan, agar
kerajaan Allah diperbesarkan di muka bumi ini. Ketika kita berbicara tentang penjala manusia, ini berbicara bahwa kita memiliki satu kepedulian dan kasih yang ada di dalam diri kita kepada orang-orang lain yang sedang terhilang, yang sedang hidup di dalam ketidakkepastian dan tidak memiliki pengharapan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menjadi penjala manusia. Sebagaimana Petrus ditetapkan dan ditentukan oleh Allah bahwa mulai hari itu Yesus berkata, kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Pagi hari ini mari kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bagaimana supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Untuk kita bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan, untuk kita boleh menjadi alat Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini mari kita akan lihat sidang jemaat Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya akan mengajak kita hal yang pertama supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Sebagaimana tema kita pada bulan hari ini atau bulan ini, yaitu berbicara tentang bulan misi kita. Maka hal yang penting bagi kita adalah untuk kita bisa menjadi penjala manusia, kita benar-benar harus mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat ini sidang jemaat Tuhan. Kita buka dan kita baca ayat ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin bisa dilihat dalam ayat 4, ayat 5. Ayat 4 sampai ayat 5 berkata demikian, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dari ayat pembacaan yang kita telah dengar pada pagi hari ini. Ada satu argumentasi yang disampaikan oleh Simon atas apa yang menjadi perintah, atas apa yang menjadi permintaan Yesus terhadap dirinya, terhadap Petrus bersama dengan teman-temannya. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Kita tahu sidang jemaat Tuhan bahwa mereka telah melakukan aktivitas ini. Mereka telah mengerjakan kegiatan mereka sebagai seorang nelayan sepanjang malam. Mereka telah mengerjakan tugas mereka yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka karena mereka sebagai seorang nelayan. Mereka telah melakukannya dengan pengalaman dan kemampuan serta keahlian mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yesus meminta untuk mereka melakukan hal yang pernah mereka lakukan, yang telah mereka lakukan. Dan apa yang dimintakan oleh Yesus mereka telah melakukannya dan tidak mendatangkan hasil. Tetapi karena Yesus memintanya, maka mereka melakukannya. Secara khusus Simon Petrus melakukannya. Dan Alkitab mencatat, setelah mereka melakukannya, ada mujizat terjadi. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah mengajar orang-orang dari perahu, menyampaikan pemberitaan firman kepada setiap orang yang mengikuti dia. Sekalipun ia di perahu, Yesus telah menyentuh pendengaran, penglihatan dari semua orang, dan yang ada di sana adalah Simon Petrus juga ada. Tetapi Yesus ingin benar-benar Simon Petrus ini mengalami pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Yesus ingin menyentuh bukan hanya pendengaran, bukan hanya penglihatan, tetapi Yesus ingin menyentuh hati dari Simon Petrus ini agar ia benar-benar mengalami peristiwa pribadinya bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat dampak dari peristiwa ini. Saya katakan untuk kita bisa menjadi penjala manusia, maka hal yang pertama kita harus mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan.
Karena penginjilan itu bukan hanya berbicara tentang perintah agamawi, tetapi penginjilan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena kita ingin orang lain juga mengalaminya. Mari perhatikan ayat 5 berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Apa yang dikatakan? Dia mengatakan kepada Yesus, dia berkata, "Guru." Kalau berbicara tentang guru, ini berbicara tentang pengetahuan. Kami orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu, tentang cara teknik menangkap ikan di laut. Kami sudah banyak melakukannya. Dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Yesus ingin menyentuh semuanya itu agar mereka benar-benar memiliki iman. Bukan hanya sebatas pengetahuan. Nah, mari kita melihat sidang jemaat Tuhan. Setelah apa yang dilakukan itu, kita lihat ayat selanjutnya. Mari next ayat selanjutnya. Lihat ayat 8 dan selanjutnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, perhatikan ayat ini, dikatakan berbeda. Petrus tidak lagi berkata guru, tetapi yang dikatakan oleh Petrus, dikatakan dalam ayat ini, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ada satu peristiwa yang terjadi dalam diri Petrus. Kalau tadi ia berkata guru, tetapi setelah peristiwa mujizat terjadi dan itu menjadi pengalaman pribadi dalam dirinya, ia tidak lagi berkata guru, tetapi ia berkata Tuhan. Ada satu perubahan yang begitu drastis di dalam diri Petrus setelah peristiwa mujizat itu terjadi. Di depan matanya, ia alami sendiri bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang ia pikirkan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari sebatas pengetahuan. Tuhan sanggup melakukan lebih dari sebatas pengalaman. Tuhan sanggup melakukan lebih dari segala-galanya. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan, jika kita ingin menjadi pribadi yang rindu untuk menjadi penjala manusia, maka persyaratan mutlak bagi kita benar-benar harus mengalami peristiwa bersama dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya sidang jemaat Tuhan, setiap kita yang menjadi orang Kristen, kita punya cerita tersendiri dalam diri kita. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Kenapa kita sampai hari ini tetap setia dan mau mengikut Tuhan? Kenapa sampai hari ini kita tetap mau bersekutu beribadah kepada Tuhan? Sekalipun di tengah-tengah kondisi kesulitan yang begitu banyak kita alami, namun kita tetap mau menyembah, memuji Tuhan. Mengapa? Tentu Bapak Ibu Saudara, hal ini akan mampu kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup kita kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi kekristenan, orang percaya yang bisa menjadi penjala manusia adalah bukan hanya sebatas dia sebagai penganut agama, tetapi lebih daripada itu ia benar-benar menjadi pribadi yang sudah mengalami peristiwa pribadi dengan Tuhan. Ada satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini kita lihat sidang jemaat Tuhan. Penting sekali bagi kita pada pagi hari ini untuk mengawali bulan ini, bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia, untuk kita bisa menjangkau, merangkul orang-orang, untuk kita bisa mengumpulkan banyak orang untuk menjadi tujuan, mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, penting sekali kita harus benar-benar secara pribadi mengalami peristiwa dengan Tuhan. Berbeda sekali. Awalnya Simon berkata guru, tetapi setelah peristiwa terjadi, ia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada satu kesadaran yang dimiliki oleh Simon bahwa dia telah melakukan satu kekeliruan, dia sudah melakukan satu kesalahan.
Dia sudah melakukan satu hal yang tidak pantas. Kenapa? Karena ketika Yesus meminta untuk ia melakukannya, ia berkata, "Guru, sudah 1 malam kami melakukan itu. Kami tidak mendapatkan apa-apa." Dia menyadari hal itu sehingga ia berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu untuk kita terus mengalami satu pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Peristiwa dan pengalaman pribadi kita tentunya tidak selalu sama seperti Simon Petrus. Kalau Simon Petrus ia boleh menjadi murid Tuhan, ia boleh menjadi pengikut Tuhan yang begitu luar biasa melalui satu peristiwa ketika Yesus bertemu dan ada di pantai. Tetapi mungkin dalam pribadi kita berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Ada di antara kita yang dipanggil menjadi pengikut Yesus mungkin harus melalui satu situasi yang sulit. Mungkin kita pernah mengalami sakit hampir mati, lalu kita mengalami peristiwa yang luar biasa, Tuhan nyatakan mujizat, atau melalui peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi yang jelas, untuk kita bisa menjadi penjala manusia tidak ada kuncinya selain kita benar-benar mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjadi penjala manusia, maka hal yang kedua bukan hanya mengalami peristiwa pribadi dengan Tuhan yang boleh dikatakan ada mujizat terjadi dalam hidup kita, tetapi yang kedua kita harus berani mengambil keputusan. Mari kita lihat ayat selanjutnya sidang jemaat Tuhan, kita baca ayat 10-11. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Untuk kita bisa menjadi penjala manusia tidak hanya sampai kepada batas kita mengagumi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak hanya sebatas kita berkata haleluya, puji Tuhan atas segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Tetapi untuk kita bisa menjadi penjala manusia, kita harus berani menjadi pribadi yang ambil komitmen, keputusan untuk mengikut Yesus. Kata mengikut Yesus ini kita benar-benar meneladani. Kita benar-benar mampu melakukan sesuatu yang Yesus juga lakukan. Oleh sebab itu amanat agung datang buat kita. Pergilah kita ke seluruh penjuru bumi ini. Untuk apa sidang jemaat Tuhan? Untuk kita mengajar, untuk kita membaptis mereka. Dan untuk kita menjadikan mereka murid-murid Tuhan. Dan ini tidak gampang. Tidak akan bisa apabila tidak ada orang-orang yang memiliki komitmen di dalam dirinya. Untuk ia terus rindu menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran Allah. Nah, oleh sebab itu menjadi pemberita Injil sekali lagi tidak selalu ditekankan kepada orang-orang yang memiliki pendidikan teologi, orang-orang tertentu. Tetapi saya mau katakan setiap kita yang telah mengalami keselamatan daripada Allah dalam hidup kita, maka kita wajib memberitakan Injil. Mari kita membuat satu keputusan dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, mungkin hari ini ada kerinduan dalam diri kita. Kita rindu mungkin seisi keluarga kita. Ada yang belum kenal Tuhan, lalu kita mengambil keputusan, Tuhan aku rindu agar mereka dapat diselamatkan. Lalu kita mengambil komitmen. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berkomitmen untuk kita sungguh-sungguh terus berdoa. Mungkin kita berkomitmen untuk kita terus menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada mereka. Kita lakukan itu. Saya mendengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Ketika mereka berpacaran, lalu mereka masuk kepada jenjang mereka mau menikah. Karena tantenya mendengar bahwa keponakannya ini mau menikah. Lalu tantenya ini pergi kepada orang pintar untuk menanyakan apakah calon
dari keponakannya ini laki-laki itu menurut orang pintar itu baik atau tidak. Setelah tantenya pergi kepada orang pintar ini berkata begini, oh calon mempelai laki-laki atau laki-laki itu tidak baik, orangnya begini-begini, semuanya tidak baik. Sehingga tantenya ini berusaha bagaimana supaya keponakannya ini tidak jadi menikah dengan laki-laki tersebut. Segala upaya, segala cara ia lakukan dan pada akhirnya kedua pemuda ini pun menikah. Keponakannya begitu sakit hati dengan tantenya. Karena tantenya sudah melakukan segala sesuatu yang tidak baik atas hidupnya. Dan satu waktu sidang jemaat Tuhan, tantenya mengalami sakit kanker. Segala upaya yang telah dilakukan banyak sekali. Biaya telah dikeluarkan dan pada akhirnya tantenya meminta agar ia yang merawat dia. Sidang jemaat Tuhan begitu berat tentunya bagi keponakannya ini. Lalu dia bertanya kepada seorang pendeta, kenapa tidak kokonya atau kakak-kakaknya yang punya uang banyak, mereka yang kaya yang tidak mengurus dia, kenapa harus saya? Bukankah Pak Pendeta tahu bahwa betapa jahatnya tante saya itu terhadap saya? Ada banyak yang ia lakukan untuk menggagalkan pernikahan saya. Dan sidang jemaat Tuhan singkat ceritanya bahwa akhirnya apa? Ia berkata begitu sulit ketika ia mau melayani tantenya di kamar dalam keadaan ketidakberdayaannya. Senyum pun susah dia. Apalagi mau merawat, merangkul itu susah sekali. Karena ia benar-benar sakit hati. Hamba Tuhan ini berkata, layanilah. Berdoalah. Mintalah. Supaya Tuhan memberi kemampuan kepadamu. Agar engkau bisa tersenyum, agar engkau dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk bisa mengampuni dan melakukan segala sesuatu yang baik bagi tantemu. Dan ia mengambil komitmen. Mulai hari itu dia berdoa. Dia berkomitmen berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepadanya. Hari selanjutnya ketika ia masuk kamar, ia mulai bisa tersenyum terhadap tantenya. Hari kedua ia mulai bisa memandikan tantenya. Hari ketiga dan selanjutnya terus sesuatu yang baik yang ia terus kerjakan. Dan lama-kelamaan ia merasa betapa ia sangat mencintai tantenya. Ia sangat mencintai tantenya. Dan pada akhirnya tantenya berkata, hari ini aku tahu kamu adalah keponakanku yang baik. Hari ini aku tahu bahwa kamu adalah keponakanku yang begitu mengasihi dan mencintai aku. Lalu hamba Tuhan ini berkata, inilah waktunya untuk kamu memberitakan Yesus kepadanya. Dan ketika ia memberitakan, ia berkata, apa yang selama ini aku lakukan terhadap tante, itu adalah karena kasih Tuhan. Karena aku telah berdoa minta kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus yang mengerjakannya di dalam aku. Dan sidang jemaat Tuhan, tantenya pun menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum ia dipanggil oleh Tuhan. Nah sidang jemaat Tuhan, untuk bisa menjadi penjala manusia, ini diperlukan satu komitmen yang kuat dalam diri kita. Untuk kita bisa menjadi penjala manusia, kita harus memiliki keputusan-keputusan seperti Petrus atau Simon. Hari ini aku mengikut Yesus, artinya apa? Hari ini apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan, aku lakukan. Terkadang hal itu sulit sidang jemaat Tuhan. Terkadang hal itu menjadi tantangan bagi kita.
Apalagi kita mau menjangkau orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang memusuh kita, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, sebagaimana tadi cerita, keponakannya meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita bisa menjadi penjala manusia, mari kita terus berserah di dalam hari dan waktu kita. Kepada siapa, mungkin anggota keluarga kita, mungkin teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, kita berdoa. Karena pada satu waktu, ketika gunung-gunung itu diratakan, lembah-lembah itu ditimbun, jalan yang berkeluk-keluk itu diluruskan, dan sampai pada waktunya, ketika itu saatnya, waktunya Tuhan, maka itu akan terjadi. Oleh sebab itu terus ambil komitmen dalam diri kita. Sidang jemaat Tuhan, seperti Simon ini, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka mau melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu mari sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama ambil komitmen dalam diri kita. Satu peristiwa dalam hidup saya bersama dengan istri, saya ingat betul ketika kakek dan nenek saya belum mau menerima Tuhan pada waktu itu. Saya hanya berdoa dan berkomitmen terus berdoa buat mereka. Dan saya terus melakukan segala sesuatu yang baik buat mereka, mengasihi mereka, membawa mereka, berkumpul bersama dengan kami, bercanda tawa dengan mereka, dan pada akhirnya sampailah pada waktu Tuhan. Dan mereka sendiri berkata, kami percaya kepada Yesus. Mohon kiranya baptislah kami. Nah, sidang jemaat Tuhan, hari ini mari kita sama-sama berkomitmen di dalam Tuhan. Karena untuk kita bisa menjadi penjala manusia, yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, kita harus mengalami peristiwa pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan telah memanggil kita dengan caranya. Karena Tuhan punya tujuan. Agar kita juga bisa membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ingat sekali lagi. Kita harus tetap ada dalam komitmen. Keputusan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jika Tuhan menghendaki agar kita bisa menjadi berkat bagi seseorang, mari kita terus berdoa, meminta kekuasaan dan kuasa kemampuan daripada Allah sendiri yang mengerjakan perkara yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Jika Tuhan menghendaki untuk kita melakukannya. Sidang jemaat Tuhan. Nah, dua hal ini yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Buat kita untuk mendasari awal bulan ini bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita. Untuk kita bisa menjadi penjala manusia. Merangkul, menangkap, pribadi lepas pribadi, dapat mengumpulkan mereka untuk kita bisa menjadi pengikut Yesus bersama-sama. Sekali lagi jangan lupa yang pertama apa? Sidang jemaat Tuhan, terus alami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, milikilah komitmen di dalam diri kita. Keputusan itu penting bagi kita. Seperti keponakannya tadi. Dia berkomitmen untuk ia mau melakukan sesuatu yang baik bagi tantenya, sekalipun tantenya sudah melakukan sesuatu yang jahat baginya. Dia berkomitmen pertama, dia berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepadanya untuk ia mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia hanya minta untuk bisa tersenyum, dia berdoa bergumul sungguh-sungguh. Dan ketika ia memulainya, karena Tuhan yang memberikan, maka semuanya akan terus berjalan. Dan pada akhirnya, tujuan Allah melalui hidupnya untuk membawa tantenya percaya kepada Yesus itu terjadi. Nah, seringkali sidang jemaat Tuhan kita ini berpikir begini ya. Kalau kita mau menginjil orang, kita mau membawa orang kepada Tuhan, itu kita pinginnya kita, orang itu baik-baik, cerita dengan kita baik-baik, senyum-senyum dengan kita baik-baik. Tetapi seringkali yang terjadi adalah orang-orang tersebut tidak begitu. Tetapi Tuhan ingin melalui sikap dan cara hidup kita, melalui pendekatan kita, Tuhan mau pakai kita, membuktikan bahwa kita benar-benar sudah mengalami kasih Tuhan. Kehidupan kita, sikap, tindakan dan pikiran kita
benar-benar seperti yang Yesus mau. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan melalui firman-Nya dan pesan Tuhan. Jadilah penjala manusia. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat dimanapun kita berada, dimanapun, marilah kita menjadi penjala manusia. Kita dapat membawa dan merangkul mereka untuk datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Ada dua hal. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk kita bisa menjadi penjala manusia. Bukan kebetulan jika kita telah menjadi percaya kepada Yesus. Bukan kebetulan jika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi mengingatkan kita bagaimana awalnya kita bisa menjadi seorang Kristen dan percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di situ sidang jemaat Tuhan. Yesus mau agar kasih Tuhan yang ada pada diri kita, kasih karunia Tuhan yang ada pada diri kita, kita bisa bagikan kepada orang lain. Dan Tuhan mau kita harus menjadi pribadi yang berkomitmen, memiliki keputusan untuk terus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya Yesus. Kita responi firman Tuhan ini dengan kita menaikkan pujian. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih bersekutu dengan Tuhan lagi. Haleluya Yesus. Lebih dari segala. Amin Tuhan. Ingin Kau Tuhan. Emas perak yang tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ingin lebih. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan. Amin. Emas perak dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, Bersekutu denganmu. jadikan ku hamba setia kepadamu. Sidang jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami pada masa-masa ini, Tuhan menghendaki kita semakin dekat dengannya. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami di masa-masa sekarang ini waktu Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan
sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita ingin berbagi. Kita ingin menempatkan diri kita sebagai penolong. Kita ingin menjadi pribadi kita sebagai pribadi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini aku menjadikan kamu penjala manusia. Tuhanlah yang akan menolong Simon. Tuhanlah yang akan memperlengkapi Simon Petrus. Tuhanlah yang akan memakai dia sidang jemaat Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Kita telah belajar Kisah Para Rasul pasal 2 dan selanjutnya bagaimana ketika Simon Petrus berkhotbah, orang terheran-heran. Lebih dari 3.000 orang percaya dan bertobat. Tuhan berkata jangan takut. Mari sidang jemaat Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak boleh takut. Ketakutan dan kekhawatiran menghentikan segala rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan kiranya akan menolong kita pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan, mari persiapkan hatimu. Persiapkan seluruh tubuh, jiwa dan rohmu pagi ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau awali bulan ini dengan kita penuh penyerahan total kepada Tuhan. Kita mau ikut Tuhan. Sementara kita mempersiapkan diri, kita kenaikan pujian ini kembali lagi. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Marilah kita satu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya Tuhan, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami serahkan dalam tangan-Mu. Inilah hidup kami menjadi milik dan kepunyaan-Mu. Pandang dan lihatlah keberadaan kami ya Bapa, betapa kami manusia yang tidak sempurna. Tetapi pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan. Tak kala Engkau menjumpai kami ada dalam kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan ampunilah kami. Dan bantulah kami untuk kami terus bangkit dari segala keberadaan-keberadaan yang tidak baik di mata-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi di dalam Engkau. Hari ini ya Tuhan, kami ingin masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami ingin benar-benar menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami ridho Engkau terus pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu.
Kami rindu Tuhan benar-benar kami ada dan tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Karena kami tahu di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadir dalam perjamuan kudus kami dan berkatilah perjamuan ini. Roti dan anggur yang sebentar kami akan makan dan minum. Tuhan berkati. Dan biarlah itu benar-benar akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sidang jemaat Tuhan, ambillah rotimu di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat roti kita di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Ambillah cawanmu di hadapan Allah. Sambil kita mengingat kembali bagaimana Kristus telah mengorbankan tubuh jiwanya, bahkan secara khususnya darahnya telah tercurah. Demikian firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita kembali nyatakan kasih kita, nyatakan kerinduan kita dengan pujian ini. Kita rindu untuk terus mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, ungkapkan ini menjadi doamu. Nyatakan ini menjadi permohonanmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kerinduan hati kami Yesus. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih.
Tuhan. Haleluya. Mari kita rindu untuk Tuhan terus pakai kita sidang jemaat Tuhan. Betapa bahagianya kita jika kita boleh membawa orang-orang boleh mengenal Tuhan. Dalam kitab Yudas berkata, rampaslah mereka dari api. Ayat ini mengingatkan bukan mudah. Kata api menunjukkan sesuatu tantangan bagi kita. Mungkin kita juga ikut terluka sidang jemaat Tuhan. Mungkin kita juga harus menderita. Tetapi itulah kasih Tuhan. Tuhan mau kita semua. Mari bersama kita akan berdoa. Tuhan, kami berserta dengan sidang jemaat-Mu, bahkan kami yang telah mendengar firman ini berdoa. Pakailah kami Tuhan. Untuk kami boleh memiliki kerinduan dan kesukaan untuk membawa orang-orang boleh datang dan percaya kepadamu. Tuhan, kami tahu Engkau juga mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, orang berdosa. Oleh sebab itu tuntunlah kami dan bawalah kami di dalam waktu-Mu. Tuntunlah kami di dalam rencana-Mu dan biarlah di dalam waktu-Mu Engkau menolong kami. Sehingga bila kami mengerti bahwa itu waktu-Mu Tuhan, itu saat-Mu, Roh Kudus bantu kami untuk berkata-kata. Dan perlihatkanlah cara-cara-Mu ya Bapa melalui hidup kami. Mungkin kami tidak pasti lidah berkata-kata, berbicara. Tetapi mungkin dengan cara-cara yang lain Engkau bisa pakai kami. Kami menyerahkan hari ini hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu. Dengan satu kerinduan. Pakai kami Tuhan. Selagi masih kami hidup dan ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaat-Mu ambil komitmen bahwa kami akan berdoa dan mengambil satu keputusan untuk kami terus menjadi pribadi yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang telah diselamatkan melalui kehidupan sidang jemaat-Mu ini. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka Bapa. Aku berdoa dan memohon daripada-Mu ya Tuhan sepenuhnya. Kepakai mereka. Pakai kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kegembiraan dan kesukaan bagi kami. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang begitu luar biasa di hadapan-Mu. Yang dapat kami bawa. Karena kami tahu, jika kami tahu ada orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan lalu kami tidak mengingatkannya. Maka apabila ia meninggal, dosa dan pelanggarannya itu akan ditimpakan kepada kami. Tuhan, dijauhkanlah kiranya semuanya itu daripada kami. Tetapi biarlah orang yang kami temui yang melakukan kesalahan, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ketika kami mengingatkan, mereka boleh disadarkan dan kami bersama-sama kelak tinggal di dalam kerajaan surga-Mu. Itu menjadi kerinduan kami Bapa, bukankah itu juga menjadi tujuan-Mu? Oleh sebab itu menjadi kerinduan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat, Engkau berkati mereka sepanjang hari-hari hidup mereka. Engkau berkati rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, Engkau berkati. Segala keperluan makan minum mereka kami terlalu yakin dan percaya Tuhan cukupkan mereka.
Demikian juga jaga lindungi mereka dari segala hal yang tidak baik. Secara khususnya di tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, tetap kami bersyukur Engkau Allah yang menjadi gunung batu dan perlindungan bagi sidang jemaat-Mu. Sehingga sampai hari ini mereka semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kami tahu bahwa dalam hidup ini kami tidak luput dari segala tantangan, masalah. Tetapi biarlah Tuhan, sidang jemaat-Mu tetap boleh andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih anak-anak mereka diberkati dalam pendidikan mereka. Tak kekurang kiranya hikmat dan pengetahuan-Mu tercurah atas mereka sekalipun mereka belajar dari rumah. Tuhan akan berkati mereka sehingga mereka tetap boleh melaksanakan pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, setiap kami yang memerlukan pekerjaan kami doakan Tuhan buka jalan bagi kami. Tuhan punya cara. Dan ajar kami untuk tetap bertekun bersabar di dalam menanti waktu Tuhan. Dan tetap boleh berkarya untuk melakukan sesuatu yang baik apapun yang bisa kami perbuat. Dengan tetap memiliki hati bersyukur di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Pelayanan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan ini kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Gereja dan sidang jemaat-Mu ini adalah milik dan kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kau terus pakai kami, seluruh sidang jemaat-Mu, untuk kami boleh terus menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu di gereja ini yang taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami doakan setiap kami ambil bagian dalam pelayanan pemain musik, bagian sistem rekaman, leader singer, siapapun kami Tuhan, Kau terus berkati kami. Kau terus nyatakan kuasa-Mu di atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala hal yang dikerjakan, dilakukan. Apapun yang diperbuat oleh sidang jemaat-Mu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami doakan dalam nama Yesus. Diberkati. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka persembahkan, kami doakan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, bangsa negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak henti-hentinya kami percaya bangsa ini ada dalam penyertaan dan perlindungan. Pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Kabinet TNI, Polri Tuhan, juga Tuhan akan terus menolong mereka. Semua yang ambil bagian dalam tugas tanggung jawab di pemerintahan di negara ini, Tuhan juga berkati. Sehingga melalui visi misi dan tindakan konkret mereka dalam program yang mereka canangkan semua mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini. Provinsi kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam masa-masa kampanye. Persiapan pilkada ini kiranya Provinsi Kalimantan Tengah ada dalam keadaan kondusif dan ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kemampuan di dalam dewasa berdemokrasi juga Tuhan berikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini. Sehingga dijauhkan dari segala konflik, dijauhkan dari segala kepentingan individu dan pribadi. Dijauhkan masyarakat dari adu domba dan perpecahan yang membuat adanya permusuhan. Tuhan jauhkan semuanya. Sehingga Kalimantan Tengah ini ada dalam keadaan damai, tenang, dan tidak ada masalah-masalah yang terjadi. Semua dapat berjalan dengan baik sampai pada harinya nanti Tuhan. Tuhan yang menetapkan dan menentukan pemimpin atas Kalimantan Tengah ini. Terima kasih Bapak di surga, Kabupaten Beridu Timur ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran yang ada di dalamnya Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Demikian juga pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga sampai ke desa juga Tuhan berkati mereka. Seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Beridu Timur juga Tuhan berkati. Mereka yang ada dalam keadaan sakit juga Tuhan berikan jasa pertolongan, ada mujizat atas mereka. Secara khusus mereka yang terpapar virus corona juga Tuhan berikan mereka ketabahan, kesabaran, keyakinan yang sungguh bahwa semuanya akan berlalu. Karena Tuhan turut bekerja dalam hidup mereka. Setiap tim medis yang menangani juga Tuhan berikan kekuatan, kemampuan buat mereka, perlindungan. Sehingga dengan pengabdian yang penuh, kiranya Tuhan akan terus memberkati rumah tangga, usaha dan pekerjaan masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami percaya kabupaten di mana kami berada menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala seru doa kami ini kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu. Di akhir ibadah ini kita terima berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di akhir ibadah kita pada pagi hari, terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kekuatan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita. Dan jadilah penjala-penjala manusia di akhir zaman ini. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan menaikkan pujian doa Yabes. Haleluya, salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah mengikuti ibadah. Dan tetap sebagaimana hari ini kita ibadah di rumah, demikian minggu depan tetap kita ibadah di rumah kita masing-masing. Karena masih belum ada persetujuan untuk kita bisa melaksanakan ibadah di gereja Tuhan. Khususnya di Tamiang Layang ini setelah hari Selasa kemarin juga kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan dengan Bimas Kristen baik dari provinsi maupun yang ada di Kabupaten Barito Timur ini sepakat untuk belum bisa melaksanakan ibadah, mengingat memang Kabupaten Barito Timur ini masih juga ada peningkatan dengan wabah COVID-19 ini. Oleh sebab itu terus kita bawa dalam doa agar semuanya akan berlalu begitu cepat dan kita semua ada dalam keadaan baik-baik. Tentunya kita memiliki kerinduan untuk kita bertemu satu dengan yang lain, bersekutu satu dengan yang lain sedang jemaat Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Tetapi mari kita terus ada belajar untuk bersabar di dalam waktunya Tuhan. Tuhan Yesus kita memberkati kita. Tuhan terus menyertai kita, semangat, sukacita, dan terus ada dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.